warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan anugerah masih bisa menaikkan salat berjamaah di masjid. Dan insya Allah kita lanjutkan untuk mempelajari hadis Nabi dan hal-hal yang penting insya Allah. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait hal-hal yang dapat menyelamatkan kita dari berbagai penderitaan di hari kiamat. Kita awali dari salah satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang meringankan kesusahan, meringankan salah satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahannya di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankannya dari kesusahan di hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, betapa kesusahan akhirat itu suatu kesusahan yang sangat lebih susah dibanding kesusahan-kesusahan di dunia, sehingga kita perlu menghindari kesusahan-kesusahan di akhirat nanti dengan cara diantaranya adalah meringankan kesusahan-kesusahan sesama mukmin. Nah, pada kesempatan ini amal apa yang juga kira-kira sangat perlu kita perhatikan selain tadi meringankan kesusahan sama mukmin? Amal apa yang bisa kita lakukan untuk kita nanti di akhirat itu mendapatkan kebaikan-kebaikan, terhindar dari berbagai kesulitan-kesulitan di akhirat? Diriwayatkan oleh Tirmizi dalam kitabnya Nawadirul Usul dari ayahnya, dari Abdullah bin Nafi, dari Ibnu Abi Fudaik, dari Abdurrahman bin Abu Abdullah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abdurrahman bin Samurah, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami yang sedang berada di Masjid Madinah. Beliau lalu berkata, tadi malam aku bermimpi sangat menarik sekali. Aku melihat seorang dari umatku didatangi malaikat maut untuk dicabut nyawanya. Ketika malaikat maut mau mencabut nyawanya, maka muncul kepadanya amal birrul walidainya, amal kebaikannya kepada kedua orang tuanya, dan menghalau malaikat tadi. Ini langsung terjemahnya saya ambilkan dari kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Kemudian kita lanjutkan. Aku melihat seorang dari umatku sudah siap menerima azab kubur, maka muncul kepadanya amal wudunya yang menyelamatkannya dari azab kubur itu. Aku melihat seorang dari umatku
didatangi dan digoda oleh setan-setan, maka muncul kepadanya amal zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkannya dari godaan setan itu. Aku melihat seorang dari umatku sudah dikelilingi oleh malaikat azab, maka muncul kepadanya amal solatnya yang menyelamatkannya dari tangan mereka. Aku melihat seorang dari umatku yang menjulurkan lidahnya dari kehausan. Setiap kali dia mendatangi telaga, dia dihalau darinya. Maka muncul kepadanya amal puasanya yang memberinya minum hingga ia puas. Aku melihat seorang dari umatku sedang para nabi tengah duduk di dalam majelis mereka. Setiap kali orang itu mendekati majelis mereka, mereka selalu menolaknya. Maka muncul kepadanya amal mandi janabatnya yang menggandengnya dan menyuruh duduk di sampingku. Aku melihat seorang dari umatku sedang berada dalam kegelapan, baik di depannya, di belakangnya, di kanannya, di kirinya, di atasnya maupun bawahnya. Dia kebingungan dikelilingi kegelapan dari segala arah. Maka muncul kepadanya amal haji dan umrohnya yang mengeluarkannya dari kegelapan dan memasukkannya ke dalam cahaya terang. Aku melihat seorang dari umatku ingin berbicara dengan orang-orang mukmin, namun mereka tidak mau menanggapinya. Maka muncul kepadanya amal silaturahminya seraya berkata, "Hai kaum mukminin, berbicaralah kalian kepadanya." Maka mereka pun berbicara dengannya. Aku melihat seorang dari umatku takut kepada percikan api neraka. Dengan tangannya dia berusaha menghindarkan wajahnya dari percikan api itu. Maka muncul kepadanya amal sedekahnya yang melindungi wajah dan kepalanya. Aku melihat seorang dari umatku sedang dikepung malaikat Zabaniyah dari berbagai arah. Maka muncul kepadanya amal ma'ruf nahi mungkarnya yang menyelamatkannya dari tangan mereka dan memasukkannya bersama malaikat rahmat. Aku melihat seorang dari umatku sedang bertekuk lutut di hadapan Allah, namun ada sekat yang menghalanginya. Maka muncul kepadanya amal akhlaknya yang baik yang menggandengnya mendekat kepadanya. Aku melihat seorang dari umatku yang diberi catatan amalnya dari sebelah kiri. Maka muncul kepadanya amal rasa takutnya kepada Allah yang membantu mengambilnya dan diberikan kepadanya dari sebelah kanan. Aku melihat seorang dari umatku yang ringan timbangan kebaikannya. Maka muncul kepadanya anak-anaknya yang meninggal lebih dahulu yang memberatkan timbangan kebaikannya. Aku melihat seorang dari umatku sedang berdiri di tepi neraka jahanam. Maka muncul kepadanya tangisan air matanya yang pernah keluar karena rasa takut kepada Allah yang menyelamatkannya dari neraka itu. Aku melihat seorang dari umatku berdiri gemetar di atas jembatan As-Sirat bagaikan getaran pelepah kurma. Maka muncul kepadanya amal baiknya, berprasangka baik kepada Allah.
yang mampu menenangkannya, dan dia pun melewatinya. Dan aku juga melihat seorang dari umatku sedang berdiri di depan pintu-pintu surga, namun pintu-pintu masih terkunci untuknya. Maka muncul kepadanya syahadatnya bahwa tidak Tuhan yang hak disembah selain Allah, yang membukakan dan memasukkannya ke dalam surga. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini sebuah hadis penting yang berisi amal-amal yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau kita simpulkan dari tadi, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, wudu. Jadi wudu ini kita perhatikan bagaimana kita tata cara wudunya dengan baik dan benar. Dan kalau begitu juga ada semangat bagi kita untuk menjaga wudu kita. Kemudian yang ketiga, amal yang insya Allah menyelamatkan kita di akhirat nanti, zikir kita. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak, mudah-mudahan engkau beruntung. 4, amal yang perlu kita perhatikan adalah sholat kita, ya. Terutama sholat fardu kita, jangan sampai ada yang lowong. Kemudian kita juga tambah insya Allah dengan sholat-sholat sunnah. Yang kelima, amal yang perlu kita perhatikan, puasa. Puasa Ramadan kita, puasa wajib kita yang termasuk rukun Islam. Juga mudah-mudahan bisa kita tambah dengan puasa sunnah. Kemudian yang keenam, mandi janabat. Ini perlu kita perhatikan dan betul-betul kita berusaha untuk sesuai dengan tata cara mandi janabat yang benar. Yang ketujuh, haji dan umroh. Sehingga ketika kita dalam kegelapan, ketika di hari kiamat nanti, seperti tadi disebutkan, amal haji dan umroh mengeluarkannya dari kegelapan. Maka ini juga perlu kita perhatikan, bagaimana kita berusaha berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan bekal yang cukup untuk kemudian semoga bisa istitho'ah untuk sampai ke Mekah menunaikan ibadah haji, dan juga mudah-mudahan kalaupun haji belum terlaksana diberikan kesempatan untuk umroh. Kemudian yang kedelapan, silaturahmi. Ini sangat penting untuk kita kerjakan. Yang kesembilan, amal sedekah. Sedekah tidak mesti dengan harta benda, tapi juga dengan perbuatan kita, termasuk senyuman ataupun mengangkatkan suatu benda yang berat, kita bantu ke atas kendaraannya, itu juga amal-amal sedekah. Jadi kullu ma'rufin sedekah. Apapun kebaikan itu adalah termasuk sedekah. Kemudian yang ke-10, amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata juga sangat penting untuk kita lakukan dan juga ini bermanfaat di akhirat nanti. Yang ke-11, khauf, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takutnya ini akan membantunya nanti di akhirat. Kemudian yang ke-12, anak-anak yang telah meninggal. Nah, ini juga suatu musibah yang perlu dihadapi dengan kesabaran, tapi juga ternyata itu adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada orang tua anak-anak yang telah meninggal itu, yang insya Allah nanti akan menjadi kebaikan, jadi tabungan amal di akhirat nanti. Kemudian tangisan karena takut pada Allah. Jadi tangisan takut pada Allah ini
terutama tatkala dia sendiri, tidak ditampak-tampakkan ketika di banyak orang. Kemudian yang ke-14, husnudzon, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi disebutkan, aku melihat seorang dari umatku berdiri gemetar di atas jembatan As-Sirat, bagaikan getaran pelepah kurma. Maka muncul kepadanya amal baiknya, husnudzonnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan misalnya kalau ada kenikmatan-kenikmatan, orang mudah berhusnudzon pada Allah. Insya Allah lebih mudah daripada ketika orang mendapatkan musibah. Maka ketika ada musibah, bagaimana tetap berhusnudzon pada Allah, itu memudahkannya nanti ketika dia melewati as-sirat. Kemudian yang terakhir adalah ketika orang itu berada di pintu surga, sudah berada di pintu surga, tapi ternyata pintu-pintu itu masih tertutup, maka amalnya dia berupa syahadatnya, la ilaha illallah, itu membukakan dan memasukkannya ke dalam surga. Maka la ilaha illallah itu miftahul jannah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk bisa melakukan amal-amal soleh ini. Terima kasih, ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.